Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dengan anggota kelompok Gabriela Koba, Kristania Bulu, Briliani Potalangi, dan Karisa Maramis. Pada saat ini kami akan menjelaskan terkait tugas pada mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber pada tugas yang pertama. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu ada class activity, identify running processes. Jadi kita akan belajar terkait proses yang terjadi di Windows. Kita akan mengamati proses yang sedang berjalan, menggunakan TCP view, dan melihat hubungan antar aplikasi yang dibuka dengan koneksi jaringan. Yang pertama, kita akan mendownload Windows Sys Internal Suite. Oke, jadi saya telah mendownload sebelumnya, dan bisa kita lihat pada folder ini kita akan membuka TCP view. Oke, kita akan buka TCP view. Oke, jadi kita bisa melihat proses yang sedang terjadi di dalam TCP view ini. Dan kita akan mencoba membuka untuk LSSX ini. Yang ini. Jadi untuk file ini, itu adalah Local Security Authority Subsystem Service. Yang dimana proses ini itu bertugas atau berfungsi untuk mengelola atau mengatur keamanan sistem. Yang dimana lokasinya atau path-nya kita bisa lihat di sini berada di file C Windows System 32. Kita oke. Dan kita diminta selanjutnya untuk membuka salah satu web browser. Oke, kita akan mencoba membuka Chrome di sini. Oke, kita bisa melihat ketika kita membuka Chrome ada muncul aktivitas baru. Yang bisa kita lihat yang berwarna hijau tadi telah muncul. Jadi pada bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita membuka web browser ada muncul proses yang baru dan juga koneksi jaringan yang baru yang mungkin yang kita lihat tadi itu dia muncul dengan status established dan juga ada listening. Dan kita akan mencoba apa yang terjadi ketika kita akan close browsernya. Kita bisa melihat ketika kita close browsernya, kita bisa melihat tadi ada yang berwarna merah, yaitu ada perubahan status atau koneksi yang tadi muncul itu hilang dan telah berubah menjadi close atau time wait. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita membuka koneksi baru, kita membuka browser yang baru, nah ini kita bisa melihat muncul uh, yang berwarna hijau bisa dilihat di TCP view ini dan ketika kita akan close dia akan muncul yang berwarna merah itu berarti prosesnya telah ditutup atau berhenti seperti itu dan kita akan masuk pada bagian yang selanjutnya yaitu ada exploring processes threads handles and Windows registry jadi kita akan melihat terkait proses threads dan juga handle yang akan kita buat menggunakan proses Explorer dan juga ada Windows Registry. Oke, jadi pada folder yang sama, kita akan membuka untuk ProsXP. Oke, jadi kita melihat ya yang file yang ini kita akan double klik, kita buka. Dan yang di sini telah muncul. Oke, jadi pada ProsXP ini kita akan mencoba mendrag ada icon yang kita bisa lihat di atas ini. Pada icon ini, kita diminta untuk drag ke salah satu web browser. Kita mungkin akan coba. Oke, kita akan coba drag ke sini. Oke, jadi dari icon ini kita akan drag ke sini. Oke, dan ketika kita telah drag, kita akan coba untuk kita klik kanan dan kita akan kill proses dan kita akan melihat apa yang terjadi. Oke, ketika kita kill proses, aplikasi atau browser window yang telah terbuka tadi, tiba-tiba dia tertutup secara paksa karena untuk prosesnya dihentikan oleh proses Explorer gitu. Jadi tidak melalui proses penutupan yang secara biasanya kita lakukan.
Dan mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka command prompt. Kita akan coba buka command prompt. Oke, dan kita bisa lihat di sini, mungkin kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada web browser tadi. Kita akan drag untuk icon yang ini ke command prompt. Oke, kita drag. Oke, berhasil dan kita bisa melihat di proses Explorer ini. Oke, kita bisa melihat di sini. Ini kita bisa melihat ada dua, ada CMDX dan juga conhost. Jadi untuk CMD atau command prompt ini itu adalah parent proses atau induk prosesnya. Sedangkan untuk conhost ini masih berkaitan, jadi dia adalah child process atau anak dari CMDX. Seperti itu. Dan kalau kita akan mencoba pada command prompt, kita akan ping. Oke, kita akan ping. Kita akan ping. Dan bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat ketika kita menjalankan perintah ping ini, ada eh, aktivitas baru, terlihat aktivitas baru di bawah proses CMD ini, di bawah command prompt, yang dimana ada kita lihat terkait penggunaan CPU dan juga ada aktivitas jaringan karena sistem sedang mengirim data atau menerima paket data. Dan di sini kita diminta untuk cek di bagian conhost ini dan cek virus total. Dan telah saya buat sebelumnya untuk cek virus total ini. Dan kita akan diarahkan ke browser karena sudah saya pernah buat sebelumnya. Jadi untuk conhost ini bisa dibilang aman. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan coba untuk right click di bagian CMD. Kita akan mencoba untuk kill proses seperti yang kita lakukan pada web browser yang sebelumnya. Oke, kita akan kill proses dan bisa kita lihat pada saat kita kill proses untuk command prompt atau CMD, hal itu juga terjadi atau hal itu juga berhenti pada conhost karena bisa seperti yang saya katakan tadi bahwa conhost ini dia bergantung pada proses induknya yaitu command prompt. Baiklah, kita masuk pada bagian yang selanjutnya. Jadi, kita akan mengeksplor untuk threads dan juga handle. Kita bisa lihat pada proses Explorer window yang ini, kita bisa right click pada clone host dan kita bisa select properties. Oke, pada property yang ini, nah kita akan klik threads yang ini, oke. Dan setelah kita lihat, jadi pada bagian tab threads ini kita bisa melihat informasi terkait ada thread ID, terkait ada penggunaan CPU, tentang ada juga start address di sini, terus ada status atau start dan juga ada prioritas dan juga menunjukkan tentang masing-masing thread bekerja dan berkontribusi pada proses tersebut. Dan untuk di bagian handle, kita bisa melihat kita buka view, masih di proses Explorer, kita buka show lower pane. Oke, yang ini. Dan kita bisa melihat jadi pada handle pada proses Konos ini itu menunjuk ke berbagai resource system yang digunakan. Ada seperti ada ada file, register key, terus ada juga event dan juga objek lainnya.
Oke, dan selanjutnya kita akan melihat untuk Windows Registry. Jadi, pada Windows Registry ini, kita akan buka Registry Editor. Kita akan search untuk regedit, Registry Editor. Oke, kita yes. Dan bisa kita lihat di sini ada pada bagian atas itu ada 5. Jadi ada HK root, ada user, local machine, ada users, dan juga current config. Untuk kita akan mengubah nilai registry di saat ini, dan kita akan buka untuk HK current user. Jadi kita buka current user, kita buka bagian software. Setelah itu kita akan mencari sys internal. Oke, jadi di sys internal ini dan kita cari proses explore. Ini dan ketika kita lihat proses explorer, kita membuka EULA accepted. Nah ini, oke. Jadi ketika kita sudah masuk ke bagian sini, kita akan mengubah untuk value data dari 1 akan kita ubah menjadi 0. Oke, kita akan ubah. Oke, kita oke. Jadi nilai pada kolom data itu kita ubah jadi 0 yang berarti EULA ini itu tidak atau belum diterima. Jadi ketika kita membuka Open Explorer, kita oke kita telah buka. Oke, mungkin kita akan coba close dulu dan kita akan membuka kembali. Nah, kita bisa lihat di sini ada muncul license agreement yang dimana karena kita telah membuat uh, proses kita membuat value tadi berubah dari 1 jadi 0, jadi dianggap itu belum disetujui. Jadi kita harus agree kembali dan baru akan muncul. Oke. Kan nama saya Clarissa Maramis dan saya akan menjelaskan untuk lanjutan dari teman saya. Saya akan langsung masuk pada bagian lab create user accounts. Nah, sekarang kita akan langsung masuk pada lab create user accounts yang nantinya di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat, mengelola, dan menghapus akun pengguna di Windows. Ada 3 bagian yang akan kita bahas di sini. Yang pertama membuat akun pengguna lokal baru, kemudian yang kedua meninjau properti akun pengguna, dan yang ketiga kita akan memodifikasi dan menghapus akun pengguna. Nah, untuk require resources-nya kita hanya memerlukan Windows PC. Nah, kita akan langsung masuk saja pada part 1 yaitu creating a new local user account. Nah, di sini sesuai dengan instruksi yang ada, kita akan langsung membuka control panel. Nah, setelah itu kita pilih yang user account. Nah, di sini nantinya kita bisa melihat akun yang sedang aktif. Nah, dalam contoh ini hanya akun Asus yang sedang aktif dan dia merupakan akun administrator. Nah, kemudian kita klik manage another account. Kemudian kita add a new user in PC settings. Nah, di sini kita bisa mendapatkan akun. Nah, setelah masuk di bagian ini, karena di sini kita langsung menekan saja untuk I don't have this person sign in information. Kemudian pada bagian ini kita memilih untuk add a user without a Microsoft account karena kita ingin membuat akun lokal bukannya akun Microsoft. Nah, kemudian kita memberi nama di sini user 1. Kita memasukkan password kita. Kemudian kita harus memasukkan juga untuk bagian ini. Nah, kita langsung
Next saja. Nah, maka bisa kita lihat di sini akun user 1 itu sudah berhasil dibuat. Namun jenis akun yang dibuat ini adalah standard user yang artinya pengguna biasa yang tidak memiliki hak akses untuk administrator. Nah, sehingga kita coba login lagi ke akun user 1 untuk mengecek hak aksesnya nanti. Nah, setelah ini kita sudah login sebagai user 1. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah masuk sebagai user 1, kemudian kita akan langsung cek saja untuk hak akses folder. Nah, kita langsung buka file explorer, kemudian kita navigasinya ke si users. Nah, kita buka ini, dan setelah itu kita bisa lihat bahwa sistem administrator dan user 1 memiliki full control atas folder ini. Nah, di sini ya. Kemudian kita coba buka folder Asus. Di sini kita tidak bisa membukanya karena kita hanya memiliki akses sebagai user sehingga muncul pesan akses denied karena user 1 hanya standar user yang tidak punya izin untuk mengakses folder milik pengguna lain. Nah, Windows melindungi privasi dari setiap pengguna. Sekarang kita akan langsung logout dari user 1 dan kita login kembali sebagai user adminnya yaitu Asus. Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada bagian yang kedua, yaitu meninjau properti akun pengguna. Nah, untuk meninjau properti akun pengguna sendiri, yang pertama kita harus membuka lagi untuk halaman komputer management. Nah, di sini kita langsung buka saja komputer management. Setelah itu sesuai dengan instruksi modul kita melihat untuk user foldernya. Nah, namun karena di device saya itu tidak tersedia, maka kita membuka lewat Windows PowerShell saja. Nah, di sini kita bisa melihat untuk user-user mana yang ada di device kita. Nah, di sini ada user 1 dan juga administratornya ya cuma satu yaitu Asus. Nah, nantinya ini merupakan grup member yang bisa kita lihat yang terdaftar pada device ini. Jadi, mengapa kalau misalnya user itu tidak bisa mengakses file yang lain tetapi administrator bisa? Ya karena untuk user 1 itu hanya sebagai user, sedangkan untuk Asus sendiri dia masuk dalam grup administrator sehingga itulah mengapa Asus ini memiliki hak penuh atas sistem. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada part yang ketiga, yaitu kita akan memodifikasi akun pengguna. Nah, caranya kita memodifikasi akun pengguna ini sendiri adalah pertama, sesuai dengan instruksi, kita akan membuka control panel. Kemudian kita akan memanage account. Nah, di sini kita bisa melihat, kemudian kita akan mengubah tipe akun user 1 menjadi administrator. Jadi, kita langsung klik saja untuk user 1, kemudian kita langsung klik change the account type, kemudian kita pilih sebagai administrator, dan kita pilih change the account type. Nah, sekarang kita cek lagi di komputer management. Kalau misalnya di punya saya, kita cek lagi untuk di Windows PowerShell-nya saja. Di bagian sini itu kita langsung cek saja untuk grup administrator. Nah, maka ini kita bisa melihat kalau misalnya user 1 itu sudah masuk pada bagian administrator. Jadi dia sudah memiliki akses untuk semua sistem secara menyeluruh. Dan kita langsung masuk saja. Kita akan hapus user 1 dari grup administrator. Jadi kita langsung balik lagi ke control panel. Setelah itu kita langsung delete saja account-nya. Kita delete juga bersama filesnya, kita delete account, dan
kita klik delete account. Oke. Nah, ini sudah berhasil, account-nya sudah berhasil di-delete, sehingga bagian penutup lab ini ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita jawab di sini. Why is it important to protect all accounts with strong passwords? Nah, mengapa kita penting untuk memproteksi atau melindungi semua akun dengan password yang kuat? Yang pertama, karena password yang kuat itu mencegah akses tidak sah ke sistem dan data pribadi. Kalau misalnya password lemah itu mudah ditebak dengan brute force dan dictionary attack sehingga data sensitif bisa bocor dan sistem bisa disusupi. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, mengapa kamu membuat akun dengan hak standar bukan administrator? Nah, karena kita akan di sini kita menerapkan prinsip less privilege. Kita hanya memberikan hak akses minimum sehingga pengguna standar itu tidak bisa mengubah peraturan sistem atau menginstal software sembarangan. Karena jika akun terinfeksi malware, kerusakannya juga akan terbatas karena tidak ada hak administrator. Baiklah, kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu pada bagian lab using Windows PowerShell. Jadi pada bagian ini kita akan memahami tentang Windows PowerShell, penggunaannya juga dengan command prompt, ada menggunakan perintah cmdlets, dan melihat koneksi jaringan melalui proses command. Jadi saat ini kita akan membuka untuk PowerShell, dan juga kita akan membuka untuk command prompt. Jadi kita akan membuka PowerShell dan kita akan membuka command prompt. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Dan untuk itu kita akan mencoba menjalankan perintah dir untuk di PowerShell dan juga di command prompt. Jadi untuk dir ini itu berarti menampilkan isi dari directory file dan folder. Dan bisa lihat di sini kalau untuk PowerShell itu mengarah ke Windows 3, sistem 32 dan juga untuk uh, command prompt mengarah ke akun atau folder dari user, minimal di sini itu bernama Akra. Dan kita juga bisa untuk mencek beberapa perintah yang lain, seperti kita bisa mencoba ping untuk melihat informasi penggunaan, dan juga kita bisa mencoba CD. CD itu untuk misalnya kita akan uh, pindah path atau pindah directory, dan juga kita bisa untuk ipconfig untuk melihat IP, subnet mask, dan juga ada gateway. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk pada cmdlets yang dimana kita akan membuka PowerShell. Kita akan menggunakan get alias dir. Kita bisa melihat di PowerShell. Oke. Mungkin kita akan melihat get alias dir, di mana di sini itu berisi get child item untuk get aliasnya. Jadi karena PowerShell itu memakai format verb noun, jadi itu yang muncul kayak get. Jadi misalnya ada get process, get service, dan juga get child. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuka masih di PowerShell, kita akan membuka netstat nh. Oke, di PowerShell netstat. Oke, jadi kita di sini kita bisa melihat untuk bantuan komen, dan kita bisa melihat selanjutnya untuk routing table itu netstat min.
Oke, jadi bisa dilihat di sini. Dan kita juga bisa melihat untuk IPv4-nya. Untuk IPv4 di sini itu ada 192.168.40.1. Nah, selanjutnya kita akan membuka PowerShell, tapi di sini kita akan run at administrator. Jadi PowerShell run at administrator, dan kita masuk di sini dan kita akan mencoba netstat min upload. Oke, jadi bisa kita lihat di sini itu menampilkan koneksi aktif dan juga ada portnya dan juga ada PID atau proses ID. Dan mungkin kita akan mencoba cek PID yang ada di Task Manager. Mungkin kita akan coba buka Task Manager. Oke, di sini kita bisa lihat di sini dan kita bisa membuka pada bagian details, dan kita akan klik PID yang di sini kita bisa melihat all in order, dan kita bisa melihat di bagian properties. Misalnya ya, kita buka di sini kita akan mencoba, kita akan melihat untuk Postgres. Misalnya Postgres itu ada di 7484. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin 7484 itu adalah Postgres. Oke, ini ada 7484. Kita bisa melihat di propertiesnya. Oke, di bagian sini itu terdapat details tab-nya, itu ada dengan nama prosesnya, ada di ID status, terus ada juga user CPU memory, dan juga untuk bagian propertiesnya ada type file, deskripsi, lokasi, ukuran, tanggal, dan juga atributnya. Oke, dan masuk pada bagian yang selanjutnya itu di bagian recycle bin. Jadi kita akan menghapus file atau yang berada di recycle bin secara permanen. Jadi kita akan membuka PowerShell yang tadi. Oke, dan kita akan coba untuk recycle bin. Oke, jadi untuk perintahnya itu ada clear recycle bin. Jadi untuk konfirmasi, yes. Dan bisa kita lihat di sini bahwa semua file yang ada di recycle bin itu telah terhapus secara permanen. Ya, kita bisa lihat di sini untuk foldernya itu telah empty karena telah kita hapus semuanya. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam perintah PowerShell ini ada get process, kita bisa untuk melihat prosesnya, ada juga get service untuk melihat mengecek service, ada net TCP connection, ada juga untuk melihat log keamanan, win event, dan juga eh, untuk melihat hal file-file yang lain. Jadi PowerShell ini membuat pekerjaan atau yang kita lakukan itu menjadi lebih cepat, efisien daripada dilakukan dengan cara manual. Nama saya Kristania Bulu. Di sini saya akan menjelaskan demo untuk bagian Lab Windows Task Manager. Di sini kita akan membuka Task Manager. Langsung saja Ctrl Shift Escape. Dan di sini kita langsung ada di tampilan Task Manager. Di sini kita disuruh untuk membuka
Command Prompt, dan juga Microsoft Edge. Dan setelah itu kita akan klik kanan pada bagian kita akan melihat expand the Windows Command Processor di sini, dan apa yang ada di dalamnya yaitu kita melihat list seperti select administrator yang ada dalam Windows Command Processor. Kemudian setelah itu kita akan klik kanan pada bagian Windows Host. Sini konsol Windows Host. Klik kanan pada bagian Properties. Di sini kita akan melihat apa lokasi atau file name dari lokasi dari proses ini, yaitu dapat kita lihat ada proses file proses konsol host X nya dan lokasinya berada di sistem 32. Kemudian selanjutnya kita langsung saja oke. Dan di sini kita disuruh untuk menutup kembali Windows dari command processor ini. Setelah itu saat command prompt ditutup, maka proses cmd.x itu atau Windows command processor dan konsol X nya itu akan hilang karena keduanya hanya berjalan saat command prompt aktif. Setelah itu pada bagian memori, di sini kita disuruh untuk klik. Saat diklik, maka dia akan mengurutkan proses berdasarkan penggunaan memori, yaitu klik pertama mengurutkan dari yang terbesar ke kecil, dan klik yang kedua mengurutkan menjadi kebalikannya atau urutannya jadi terkecil ke besar. Baik, setelah itu kita akan klik kanan pada bagian memori, dan pada bagian resource values di sini kita buka pada bagian memori dan kita ganti pada satuan persen. Di sini akan muncul persennya, kita bisa ganti juga untuk jadi how could this be useful, yaitu dapat mengetahui jumlah berapa persen memori yang terpakai. Selanjutnya kita akan kembali ke Task Manager di bagian nama. Di sini kita double klik tab Microsoft Edge, dan apa yang terjadi adalah kita akan terbuka detail proses yang menampilkan informasi seperti penggunaan CPU dan juga memori dan aktivitas dari proses tersebut. Dan kemudian kita akan klik kanan dan select end task ini untuk menutup Windows ini. Tapi di sini saya menggunakan Microsoft untuk membuka Google dokumen ini. Kemudian selanjutnya kita akan, apabila di end task maka web browser Windows akan tertutup. Selanjutnya pada bagian working in the service tab, di sini kita buka pada bagian service. Di bagian service ini kita akan melihat status yang ditampilkan seperti running, stop. Running itu berjalan, stop itu berhenti. Kemudian pada bagian performance tab, di sini kita bisa melihat semua proses yang terjadi. Pada bagian CPU kita melihat how many threads are running pada bagian laptop saya ini, yaitu ada 6288 yang bisa berubah-ubah, dan juga berapa proses yang sedang berjalan, yaitu di sini ada 257 proses tergantung pada aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian pada bagian memori, di sini berapa total fisik memori atau RAM saya, yaitu 8 GB, dan untuk what is the available yang tersedia itu sekitar 1,3 GB, dan berapa banyak memori yang sudah terpakai yaitu sekitar 6 GB atau 280 MB. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian Ethernet. Karena di sini saya tidak menggunakan Ethernet, saya akan melihat dari bagian Wi-Fi. Bagian Wi-Fi ini berapa link speednya? Di sini ada 802.11n, dan IP4-nya address-nya yaitu 192.168.43.233
APB di Ethernet, IP-port-nya 192.168.56.1. Dan pada bagian terakhir kita akan buka Open Resource Monitor. Kita bisa lihat di sini. Di sini akan muncul kegunaan dari performance tab di Task Manager. Dan pada bagian terakhir adalah refleksi kenapa ini penting, karena ini penting bagi seorang administrator untuk memahami cara penggunaan Task Manager karena dapat membantu memantau kinerja sistem, mengelola proses yang berjalan, mengatasi masalah, serta mengidentifikasi program yang mencurigakan atau tidak diperlukan, sehingga sistem dapat berjalan dengan lebih efisien dan aman. Sekian dari demo saya di bagian ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian Lab Monitor and Manage System Resources in Windows. Nah, pada bagian ini kita akan memantau resource system dari Windows menggunakan Performance Monitor, Service, dan juga Computer Management. Nanti kita akan buka bersama. Nah, pertama kita klik Start, Search, and Select Control Panel. Di sini sudah saya buka di bagian kiri layarnya. Nah, di bagian control panel sini kita akan mencari Network and Sharing Center. Nah, berikut ini. Nah, di sini kita dapat melihat ada Basic Network Information and Setup Connections dari yang ada pada laptop saya. Nah, kemudian kita klik Change Adapter Settings. Change adapter settings, dan kemudian kita kecilin. Nah, oke. Dan kita biarkan terbuka seperti ini. Kemudian kita kembali lagi pada bagian control panel. Kita buka lagi control panel yang baru. Dan kita cari bagian Administrative Tools. Nah, kalau di sini pada Windows 11 kita menggunakan Windows Tools. Kita cari Windows Tools di sini. Oke. Kita navigate pada Windows Tools-nya. Kemudian pada bagian ini kita double click the performance monitor icon. Kita buka bagian performance monitor. Nah, ini. Oke, pada bagian ini kita bisa lihat overview dari performance monitornya. Nah, kita bisa melihat pemantauan pada performance monitor dari laptop kita. Dari Windows laptop kita. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya yang bisa kita lihat? Oke, kita pergi ke performance monitor. Oke, di sini ada grafik mengenai performance monitor. Kita bisa melihat grafik turun, grafik naik. Nah, di bagian ini kita bisa freeze display. Ini untuk mempause grafik yang ada dalam laptop kita. Untuk menghentikan recordingnya. Nah, seperti ini dia jadi berhenti. Oke. Kita klik kanan. Pada grafiknya, kemudian kita clear untuk setting ulang bagian grafiknya. Oke, nah dia jadi seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke Windows Tools dan kita membuka bagian Service. Oke. Bisa kita lihat sesudah kita pergi ke yang tadi di
network connections untuk melihat koneksi. Habis itu kita juga sudah pergi ke performance monitornya kita. Sekarang kita beralih ke bagian service. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Oke. Kita cari routing and remote access. Kita cari routing and remote access. Oke, ini. Oke. Double klik routing and remote access. Oke. Nah, habis. Kemudian kita pergi ke propertiesnya. Nah, kita akan mengganti startup type-nya dari disabled menjadi manual. Oke, dan kita apply. Oke. Nah, ketika kita meng-apply properties dari routing and remote, muncul tombol start yang bisa kita tekan, tapi di sini diinstruksikan untuk jangan dulu menekan start buttonnya. Jadi ini dibiarkan saja. Kemudian kita kembali ke performance monitor di sini dan kita unfreeze lagi untuk memulai kembali recordingnya. Oke. Kemudian kita klik dari service yang ada di sini. Nah, dari sini to start the service, klik start. Nah, di sini kita akan klik start. Oke. Oke. Kemudian di sini langsung muncul tombol stop atau pause button yang bisa kita tekan. Tapi kita belum akan menekan apa-apa, kita membiarkan saja seperti ini. Kemudian kita pindah ke bagian network connection windows. Kita pindah ke bagian network connections di sini. Oke. Kita F5 untuk nge-refresh. Nah, saat kita refresh ini, kita melihat ada adapter jaringan yang terbaru di bagian network connection ini, yaitu ini. Incoming connection, local area connections. Nah, di sini muncul ketika kita menambahkan routing and remote yang tadi. Yang sebelumnya kita lihat hanya Ethernet 2 dan juga Wi-Fi, tapi sekarang sudah ada adapter jaringan baru. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bagian routing and remote properties. Oke. Dan kita klik stop di sini. Oke, muncul service control-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita biarkan menunggu.
Oke, setelah selesai, kita kembali ke network connections. Tempat yang tadi. Nah, kita coba refresh kembali F5. Oke. Nah, adapter jaringan yang baru tadi sudah hilang dari network connections Windows ini. Kemudian kita pergi ke performance monitor dan kita tekan freeze display. Oke, kita freeze untuk stop recording. Nah, ini dia. Dan bisa kita lihat di sini bahwa pada bagian persen prosesor time-nya biasanya ditampilkan dengan warna merah atau orange sebagai counter default dari performance monitornya. Jadi ini memang berwarna merah yang disimbolkan untuk grafiknya. Nah, kemudian kita klik change graph type, kita ubah menjadi report. Nah, ini dia, kita bisa lihat total dari prosesor time-nya yang sudah kita record tadi. Di sini bisa terlihat bahwa total record dari yang tadi adalah 13,573% prosesor time-nya. Oke. Ini dia. Nah, yang muncul, values apa yang muncul? Values yang muncul adalah nilai numerik atau nomor-nomor seperti persentase, persen, penggunaan prosesor, waktu prosesornya. Misalnya dari 0 atau nilai yang sudah kita lakukan tadi, nilai recordingnya saat kita nge-record tadi. Nah, di sini 13,573%. Oke, kita kembali lagi ke routing and remote access. Dari routing and remote access tadi, kita buka propertiesnya dan kita disable. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di status dan startup-nya. Kita lihat. Ya, di sini startup sudah jadi disabled dan statusnya sudah tidak running lagi, alias sudah stop, tidak running. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke, kita kembali ke performance monitor. Kita klik unfreeze. To start the recording. Oke, kita kembali memulai recordingnya. Oke, sekarang pada bagian 2 kita buka Windows Tools ini dan pergi ke Computer Management. Ini ya. Oke. Pada bagian ini kita bisa lihat sistem tools, ada storage, ada service and application. Tapi yang akan kita jalankan adalah kita pergi ke sistem tools dan kemudian event viewer. Dari event viewer ini kita ke Windows Logs
dan sistem. Oke. Kemudian event properties. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, ada event properties di sini. Oke. Nah, ini dia yang tadi sudah kita coba, ada general yang memuat deskripsi ini. Tadi kan kita sudah coba routing and remote access service yang tadi. Oke. Setelah itu, ini yang tadi connections. Ada yang lain juga, enable to contact DHCP, connection lagi. Nah, ini juga request. Ini disable to demand start. Oke, bisa kita dapati ada beberapa event yang didapatkan. Oke, kita coba kembali di service. Kita buka service. Kemudian kita coba start. Kita lihat, kita apply ya bos. Nah, kita start. Oke, kita lihat apakah terjadi perubahan. Kita lihat di sini ada yang fail to start, ada yang tadi diganti jadi dari disabled ke start. Ini yang connection tadi. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan beberapa event.
dari routing and remote access ini. Oke, kita stop dulu. Yang tadi kita coba. Oke, mending kita disable saja. Oke. Masih stopping. Oke. Oke, ini kita tutup saja. Oke, sekarang kita pindah ke part selanjutnya, yaitu configuring administrative tools. Kita ke performance monitor. Ini kita control panel, ini performance monitor. Oke, kemudian kita ke data collector sets dan user define. Sini kita klik new data collector set. Kita ganti namanya jadi memory logs dan di create manual. Oke, next. Di sini tipenya adalah performance counter. Oke, kita next. Kemudian di bagian ini, which performance counters would you like to log? Kita klik add. Kita cari memori, bagian memori. Oke, dan kita cari yang available and bytes. Kemudian add. Kemudian kita klik OK. Oke, nah di sini sudah ada performance countersnya, yaitu memory, available, and bytes. Kemudian kita ganti sampel intervalnya menjadi 4 detik atau 4 seconds. Oke, kemudian kita next. Kita browse tempat kita menyimpan ini di Perflox. Oke. Dan kita next. Di sini muncul create the data collector set. Kita save and close dan kita klik finish saja. Oke. Pada bagian ini kita sudah dapat membuat satu memory logs. Kita tekan memory logs-nya. Kemudian properties. Dari properties ini
kita ganti log formatnya menjadi comma separated. Kemudian pada bagian filenya kita bisa melihat example file name-nya terdapat di bagian mana. File name-nya terdapat di bagian mana. Ketika sudah selesai kita lihat, kita klik OK. Oke. Kemudian kita kembali dan kita klik ini untuk start data collector setnya. Oke. Kita klik. Nah, pada bagian ini sudah ada panah berwarna hijau di bagian memory logs ini. Oke, kita open and close browser. Kita open, kita close. Oke. Untuk menghentikan data collection setnya, kita klik ada segi 4 berwarna hitam. Nah, arrow yang tadi hilang pada bagian memory logs ini. Oke. Nah, icon memory logs berubah. Yang tadi ada panah berwarna hijau, dia hilang dan muncul tanda bintang atau stop, menandakan pengumpulan data telah dihentikan. Kemudian kita cari yang tadi, kita menyimpan filenya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada tempat penyimpanan kolektor set yang tadi. Kita continue saja. Nah, di sini ada data kolektornya kita. Kita buka. Oke, sudah terbuka untuk apa yang ada di data kolektornya tadi. Oke. Kemudian bisa kita lihat install programs-nya. Nah, kita bisa lihat nilai available embeds-nya atau jumlah memori fisik yang tersedia yang dicatat selama 4 detik setiap pengumpulan datanya. Ini dia. Setiap 4 detik. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi ke performance monitornya yang tadi. Kita menghapus memory logs ini. Jadi yes. Oke, kemudian kita delete juga yang dari folder Windows tadi. Kita delete. Oke. Ini juga kita bisa delete saja. Ya. Oke. Baik, sekian dari bagian yang terakhir dan juga presentasi dari modul 1 mengenai setup Windows-nya. Sekian dan terima kasih.